Assalamualaikum warga negara tercinta Republik Indonesia. Kita ini sekarang ada di zamannya yang serba mudah tapi juga serba susah. Mudahnya mengkapling dan membuat surat-surat di lautan, membuat sebuah sertifikat di laut itu dengan mudah, tapi mendapatkan gas 3 kg bersubsidi itu semakin susah. Jadi regulasi di Indonesia itu nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti untuk mensejahterakan, tapi menyengsarakan sudah jelas. Gas 3 kg mau susah didapatkan. Kita mau nyari kemana-mana nanti. Itu yang sedang diusahakan oleh pemerintah, bagaimana cara pemerintah, kementerian kita, kementerian terkait melakukan upaya bagaimana rakyat ini bisa susah mendapatkan gas LPG. Heran saya juga, oknum-oknum yang salah, pabrik, industri, mafia-mafia gas yang salah, yang menanggung resiko masyarakat banyak. Itu saya pribadi sangat heran. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana gas LPG bisa didapatkan di warung-warung terdekat, di agen-agen terdekat. Itu saja kalau bulan Ramadan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu susahnya minta ampun. Apalagi ini warung-warung nggak bisa jualan LPG. Itu cara berpikir pemerintah kita itu bagaimana? Belum juga mencari solusi yang aman bagi warga masyarakat, tapi sudah mengeluarkan atau sudah memberikan peraturan yang sedemikian rumit agar masyarakat kita itu susah. Makanya secara pribadi saya bingung sama pemerintah Indonesia ini. Bagaimana sih cara mereka berpikir? Bagaimana sih mereka memikirkan rakyat? Kita punya slogan menuju Indonesia emas. Emas dari mana? Emas batangan atau emas sepuhan? Emasnya hampir mustahil Indonesia emas itu. Tapi cemasnya sudah dari kapan tahu, sudah terjadi. Bahkan sampai detik ini semakin cemas. Dari mana mereka mendapatkan slogan-slogan itu? Emasnya dari mana? Untuk menjadi pemimpin saja modalnya gede. Dan saat mereka dilantik, akhirnya mendahulukan bagaimana cara membalikan modal, bagaimana cara memberikan proyek kepada pemodal-pemodal yang sudah membantunya menjadi seorang pemimpin. Jatah-jatahnya dari kontrak-kontrak politik kepada pengusaha, politisi, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka mau kerja dengan ikhlas menuju Indonesia emas? Nggak mungkin itu. Dari era reformasi sampai detik ini, hampir tidak ada pemimpin yang ikhlas memajukan bangsa ini. Bagaimana mereka ikhlas untuk menjadi pemimpin, baik presiden, gubernur, bupati, sampai ke kepala desa saja mereka harus menggunakan uang untuk mendapatkan pemilih. Istilahnya adalah politik uang. Sekarang orang yang terpilih menjadi pemimpin dengan bermodalkan politik uang. Kerja amanahnya dari mana coba? Dipikirkan secara logika itu nggak bakalan masuk. Dari era reformasi sampai detik ini, bahkan kalau boleh saya bilang, money politik itu semakin terang-terangan, semakin merajalela. Sekarang rakyat berharap banget bahwa Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas, mempunyai pemimpin yang amanah. Sedangkan kita, masyarakatnya, memilih dengan berdasarkan amplop. Itu kalkulasinya dari mana? Kalau seorang pemimpin itu menjadi amanah dengan bermodalkan money politik, kalkulasinya dari mana? Nggak bisa dipikir secara rasional.
seorang yang menjadi pemimpin, entah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat kepala desa. Kalau menjabat saja mereka sudah mengeluarkan uang ratusan juta untuk kepala desa, bahkan ada yang miliaran di desa-desa tertentu. Apalagi yang setingkat wali kota, bupati, gubernur, presiden, bahkan anggota DPR RI pun dengan mengatasnamakan mewakili rakyat, mereka sebenarnya mencari kedudukan, bagaimana caranya agar mereka dapat jabatan, dapat kerjaan, dari cara menjadi wakil rakyat, tapi sebenarnya membohongi rakyat. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh warga negara Republik Indonesia yang katanya menuju Indonesia emas, tapi sudah merasakan cemas dan cemas. Mustahil Indonesia ini akan jadi Indonesia emas. Mustahil. Kalau mental pemimpinnya aja seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang ingin bekerja amanah di negeri ini, mereka tidak akan pernah dapat panggung dan dengan segala macam cara disingkirkan karena mereka sudah dikerubutin oleh orang-orang yang berjiwa rakus, berjiwa merongrong, menjadi Belanda hitam. Kalau istilah orang Jawa itu londo ireng, yang mereka lahir dari rakyat tapi menyengsarakan rakyat. Contoh adalah pagar laut, ada adu domba di situ. Coba, kalau pemerintah atau pihak-pihak terkait tidak mencari keuntungan di situ, nggak mungkin ada adu domba di situ, pengerahan preman, polisi yang seakan membackup para pengembang. Dengan banyaknya uang mereka bisa mengerahkan aparat kepolisian, bahkan pernah juga tentara, yang lebih ekstrim lagi preman, dengan tujuan melindungi aset-aset yang sebenarnya kalau boleh dibilang mereka dapatkan dengan cara ilegal.